Tarikan nafas ngos-ngosan Iman yang mengambil udara segar di dapur membuatnya bisa bernafas normal. Walau bau busuk itu berjalan dengan waktu yang sudah hampir menyebar di seluruh penjuru rumah gubuknya. Padahal baru jam 10 malam. Tidak biasa halaman kebun seperti itu, ucap Iman sambil menyimpan piring berantakan dan membasuh wajahnya yang sudah kotor itu. Daun pohon pisang dan beberapa pohon singkong bergerak terkena hembusan angin, hingga menarik perhatian mata Iman yang memandang gelap ke arah luar. Seperti bekas langkah manusia, kata Iman, kemudian membuka perlahan pintu dapur dan melihat ke arah sekitaran tanah. Ke kamar ibu, lanjutnya. Bekas jejak langkah lebih dari 3 orang dengan ukuran berbeda itu mengarah pada samping kamar Ibu Sari. Benar, tapi siapa? Tidak mungkin Mang Taya. Bisik hati Iman semakin penasaran ketika kedua bola matanya itu tidak mendapati siapapun di halaman rumahnya. Sementara itu, lantai tanah beralaskan samak tua dan kasur yang sudah tidak layak pakai itu sudah terbaring tubuh Iman. Tidak ada keberanian dalam dirinya untuk sekedar memastikan keadaan Ibu Sari yang belum sama sekali meminta bantuan dirinya untuk dipapah menuju kamar mandi. Bau busuknya perlahan hilang, ucap Iman perlahan, merasakan keanehan yang baru pertama kali ia rasakan selama hidupnya. Beberapa kali kedua matanya terlelap bersamaan malam yang semakin larut, namun samar-samar indera pendengaran Iman menangkap sesuatu yang lain. Srek, srek, srek. Apa ibu bangun? Ucapnya dalam hati, sekuat tenaga membuka matanya yang sudah dilanda ngantuk. Tidak mungkin ibu bisa berjalan sendiri menuju kamar mandi. Lanjut Iman semakin terlelap. Jendela kamar Ibu Sari baru saja terbuka kencang. Tubuhnya sudah bersimpuh di hadapan lemari tua. Samar-samar cermin tua itu merekam wajah Ibu Sari yang penuh ketakutan, dengan kain putih penuh renda yang sudah menutupi sedikit rambut berantakannya. Beberapa langkah itu semakin mendekat ke arah rumah gubuk, termasuk seorang kakek tua yang berjalan bungkuk dengan ikat hitam di bagian kepalanya. Harinya sudah tiba, Sari. Ibu Sari hanya mengangguk. Tenaga dalam tubuhnya sudah hampir habis ketika ia memaksakan untuk bersimpuh di hadapan lemari tersebut. Apa benar karena anak itu? Kata Ibu Sari perlahan tanpa menoleh ke arah jendela, tepat di mana kakek tua itu sedang tersenyum di sebelah orang yang tangannya terus mengusap kumis dan jenggotnya. Lalu, apalagi menurut kamu? Tegas kakek tua itu sambil menaburkan serbuk hitam yang ia keluarkan dari saku celananya dengan perlahan ke arah ranjang. Srek, bruk, bruk. Bu, tolong! Teriak Iman ketika tubuhnya ada yang menyeret paksa dari atas ranjang. Kemudian bagian dadanya itu menyentuh tanah hingga terseret di hadapan kamar Ibu Sari. Dan ia melihat jelas bahwa kakek tua yang masih berdiri di luar jendela. Kepala Ibu Sari perlahan menoleh ke arah Iman. Wajahnya seketika menjadi hitam dengan rambut panjang yang berantakan. Maafkan Ibu Iman, ucap Bu Sari. Krek, krek, krek. Tulang leher Ibu Sari seketika patah dengan wajah yang semakin menghitam. Bagian punggung Ibu Sari langsung melengking ke belakang, hingga bagian kepalanya itu melihat jelas Iman yang terus berusaha melepaskan tubuhnya dari cengkraman tanpa wujud, seolah harus menjadi saksi dengan apa yang terjadi malam ini. Punggel ireng, ucap Ibu Sari sambil tersenyum seolah menikmati apa yang terjadi kepada tubuhnya. Bu, teriak Iman. Tubuh Ibu Sari seketika runtuh dari duduk bersimpuhnya, dengan tubuh yang terlipat dan wajah yang jauh semakin hitam pekat. Bersamaan kakek tua itu tersenyum penuh arti ke arah Iman. Ibu,
Bu!" teriak Iman semakin kencang. Di sisi lain, sinar mentari pagi sudah menyelinap masuk di antara bolong bilik rumah gubuk, menyorot tepat pada anak lelaki dengan tubuh dan wajah yang sudah dibanjiri keringat. "Man, Iman," suara lemah yang keluar dari mulut Ibu Sari sedang berusaha membangunkan Iman karena belum mendengar pertanda anaknya itu bangun. "Ibu," ucap Iman langsung membuka matanya. "Bu," jawabnya langsung bangun tergesa-gesa. Sakit, Man," ucap Ibu Sari semakin melemah. Pandangan Iman langsung melihat ke arah jendela yang masih tertutup rapat, kemudian melihat ke arah lantai. "Pertanda apa dalam mimpi tadi?" bisik Iman dalam hati, baru menyadari wajah Ibu Sari semakin mengenaskan. Beberapa kali tangannya itu mengusap lehernya. "Punggung Ibu sakit," rintih Ibu Sari. Iman hanya menggelengkan kepalanya secara perlahan. Apa yang sedang ia lihat di hadapan matanya seolah menjadi kenyataan. "Nasri, Kiai Tasrip, aku harus ke sana sekarang," bisik hati Iman ketika teringat ucapan Nasri. "Bu, sadar Bu," teriak Iman. Hanya erangan yang keluar dari mulut Bu Sari. Kedua tangannya memegang erat pada daster yang ia kenakan. "Tahan, Iman mau panggil Kiai Tasrip ke kampung Linggaima. Ibu tunggu di sini," ucap Iman sedikit panik, langsung berbalik badan. Tiba-tiba tangan Ibu Sari memegang tangan Iman. Kemudian kepala bergerak memberi pertanda bahwa hal itu tidak perlu Iman lakukan. "Biar Ibu sembuh, Bu," ucap Iman semakin panik karena wajah Ibu Sari semakin pucat dan hadir pertanda hitam, sesuai dengan gambaran dalam mimpi Iman. Tangan Ibu Sari terlepas begitu saja, sambil mulutnya terus terbuka, menahan rasa sakit, membuat Iman dengan cepat melangkahkan kakinya keluar dari kamar dan meninggalkan rumah gubuk dengan keadaan Ibu Sari yang semakin mengenaskan. Ceklek, kreket, bruk. Suara decitan lemari tua di kamar Ibu Sari terbuka perlahan. Mata Ibu Sari tiba-tiba melotot dengan sisa tenaganya. Sudah belasan tahun, ia baru berani memaksakan dirinya untuk memastikan isi dalam lemari tersebut. Tangannya bergetar hebat manakala melihat sebuah baju pakaian pengantin putih yang penuh kenangan buruk. Teriakan kencang dan suara tulang-tulang yang patah itu mengundang bau busuk dari tubuh Ibu Sari yang kini terkapar di atas lantai tanah. Sementara itu di sisi lain, 1000 langkah di bawah sinar matahari yang baru saja tiba dari arah timur menerangi Iman yang terus bergerak cepat. Dalam pikirannya hanya ingat satu kampung yang pernah diceritakan memiliki pesantren tua yang akan menjadi tujuannya saat ini. Beberapa warga yang berpapasan dengannya hanya mengerutkan kulit dahi ketika menyaksikan Iman. Sudah hampir 20 menit ia berjalan agar segera keluar dari kampungnya, melewati beberapa kebun dan hutan dengan nafasnya yang sudah ngos-ngosan dan tenggorokannya sudah perlahan kering. "Nanti di sana aku tanya saja di mana rumah Pak Kiai," kata Iman dengan pandangan kosong dan mencoba merangkai semua kejadian aneh yang telah tumbuh dalam dirinya. "Iman, Man!" Suara teriakan seorang lelaki di atas kendaraan roda 2 tua itu mencoba mengejar Iman. "Mang Ius, boleh aku numpang?" kata Iman, merasa senang dengan warga kampung yang ia kenal itu. "Ayo pulang," tegas Mang Ius, langsung menarik tangan Iman agar segera menaiki motor. "Mang, tunggu. Aku harus ke rumah Kiai Tasrip. Ibu sakit parah," jawab Iman sambil melepaskan cengkeraman tangan Mang Ius. "Pulang cepat, naik. Ibu di rumah, Man," tegas Mang Ius, melototkan matanya dan menarik jauh lebih kuat tangan Iman. Iman seketika terdiam. Hatinya tergores melihat raut wajah Mang Ius yang sudah berlinang air mata, dilapnya secara perlahan. "Mang Ius jangan bilang," ucap Iman terbata-bata. Segala pikirannya sudah mengarah pada hal yang buruk yang menimpa ibunya. Mang Ius hanya menganggukkan kepalanya sambil menarik kencang gas motor di tangannya yang sudah bergetar.
karena ia tahu bagaimana hidup anak yang kini duduk di belakang jok motornya itu. Ia sudah kebingungan untuk menyampaikan berita buruk pada Iman. Di sisi lain, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Suara bacaan surat Yasin terdengar perlahan dari dalam rumah gubuk. Tubuh seorang perempuan sudah tertutup samping ala kadarnya, terbaring di atas ranjang di tengah rumah. Beberapa orang tidak jarang menutup lubang hidungnya, hingga ada yang tidak mampu bertahan lama karena bau yang menyengat. Sabar man, bisik seorang lelaki brewok dan kumis tebal baru saja menyambut Iman turun di dekat bendera kuning. Ibu, Mang, jawab Iman sudah tidak bisa menahan air matanya. Wajahnya seketika memerah ketika beberapa warga sudah memperhatikan ke arahnya. Bapak ini yang pertama kali menemukan ibu terkapar, Man, bisik Mang Ius. Mang Tayas ketika kaget mendengar ucapan Mang Ius. Kebetulan saja itu, Mang. Saya mau antarkan obat, tegas Mang Taya. Iman seperti aneh dengan ucapan Mang Taya, karena baru kemarin obat Ibu Sari masih banyak. Namun ia lebih memilih untuk meninggalkan Mang Taya dengan langkahnya gontai menuju pintu rumah. Pikirannya sudah tidak terkendali ketika mendapati Ibu Sari sudah terkapar tak bernyawa. Sebentar lagi Pak Kiai Tasrif tiba sama Umi datang. Sudah ada yang menyusul ke rumah beliau. Benar tidak ya? Sari itu bagian punggel ireng dari suaminya yang tidak jelas itu. Iya ya. Tidak mungkin ada warga kampung yang mampu memandikan jenazah Sari dalam keadaan seperti itu, ucap salah satu warga yang baru saja meludah di luar gubuk, saking tak kuasa lagi menahan bau busuk yang semakin menyengat. Iman hanya menganggukkan kepala di dekat jenazah ibunya. Isak tangis tak bisa dibendung oleh anak seumuran dirinya yang dipaksa oleh keadaan untuk tumbuh dewasa lebih cepat dari anak-anak yang lain. Bu, lalu Iman harus hidup dengan siapa, Bu? Ucapnya perlahan, membuat orang-orang yang sedang membaca surat Yasin itu seketika terdiam, memperhatikan Iman yang membuat kain penutup wajah Ibu Sari, karena dari tadi tidak ada yang berani melakukan hal itu. Bu, ucap Iman kaget. Bagian mulut Ibu Sari sedikit terbuka, karena tali pocong ala kadarnya yang menggantung di kepala itu tidak terlalu kencang. Bahkan wajah Ibu Sari kini semakin menghitam pekat. Sama, ucap Iman dalam hatinya ketika ingat malam itu penampakan ibunya dalam mimpi. Bahkan bagian leher ke bawah juga ikut menghitam. Sudah tutup, tidak enak sama warga yang lain, bisik Mang Taya menutup kain agar wajah Ibu Sari tertutup kembali. Membuat Iman benar-benar kaget, dan hidungnya sudah tak kuasa menahan bau busuk yang sudah ia cium dari kemarin. Pak Kiai dan Umi sudah datang, mau memandikan jenazahnya ibu kamu agar tidak terlalu siang dikebumikan daripada semakin simpang siur. Kasihan, lanjut Mang Taya. Beberapa warga membantu tempat pemandian dari gedebok pisang dan mengumpulkan air di belakang rumah gubuk, termasuk membawa keranda. Dan istri Pak Kiai terlihat kaget ketika melihat keadaan Ibu Sari, namun ia harus melaksanakan tugasnya. Semalam saya mencari kamu, Naiman, tapi bapaknya Nasri bilang kamu tidak jadi datang ke rumah, ucap Kiai Tasrif dengan sorban yang melingkar di bagian kepala yang tertutup kopiah putih, menutupi rambut yang sudah penuh dengan uban. Iman langsung mencium tangan Pak Kiai sambil memperhatikan semakin banyak warga yang datang. Bukan karena kabar ibunya meninggal, namun karena kabar aneh pada kematian Ibu Sari. Sudah, tidak apa-apa. Jangan kamu dengarkan, Nak Iman, apapun ucapan mereka. Tugas kita mengantarkan sampai liang lahat. Lanjut Kiai Tasrif mengelus kepala Iman. Orang di kuburan juga liang lahatnya sudah siap Pak Kiai, saut Mang Taya yang menangani segala urusan kematian Ibu Sari.
Pak Kiai Tasrif hanya tersenyum, kemudian menerima salam dari banyak orang. Walaupun Iman beberapa kali menangkap pandangan mata Pak Kiai ke arah kamar di mana ibunya bertahun-tahun terkapar. Kemudian mata Pak Kiai mengangguk, bak menemukan apa yang sedang ia cari. Beberapa kali muntahan para warga perempuan yang ikut memandikan jenazah Ibu Sari sudah Iman dengar jelas. Mereka semua heran dan ketakutan pada bau busuk dari jenazah Ibu Sari. Namun beruntungnya, Pak Kiai sudah menyiapkan kain kafan dengan cepat, dibantu beberapa orang warga. Iman masih tidak percaya bahwa obrolan semalam tentang luka di punggungnya dan ludah yang bersarang di wajah oleh kelakuan ibunya adalah hal terakhir. Apalagi ia masih ingat jelas bagaimana rintihan sakit tadi pagi yang tidak menyangka akan membawa Ibu Sari berjumpa dengan ajal kematian. Setelah air menyentuh jenazah Ibu Sari, bahkan tidak membuat hitam di sekujur tubuhnya itu menjadi berubah, malah semakin pekat, dan bau wangian untuk mayat itu tak mampu membendung bau busuk yang semakin menyengat, membuat Umi langsung mengkafani dengan cepat agar segera terbungkus dan bisa langsung disolatkan. Sabar Man, kamu tidak usah bingung, kamu bisa hidup dengan Amang, bisik Mang Taya. Beberapa tamu yang melayat semakin banyak. Tanpa Iman sadari, Mang Taya sudah mengangguk berkali-kali pada 2 tamu yang hanya berdiam diri di dekat pintu rumah gubuk. Bismillah, mari kita sholatkan jenazahnya nanti sekali lagi di masjid ya, ucap Pak Kiai Tasrif setelah hambaran karpet menutupi lantai tanah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Gema tahlil dari beberapa orang yang mengantarkan jenazah menuju pemakaman umum kampung. Begitu juga dengan Iman yang selalu dekat dengan Mang Taya dan Pak Kiai Tasrif. Hingga dari hamparan luasnya pemakaman umum itu sudah terlihat tanah merah yang menumpuk dan beberapa orang yang memegang cangkul menunggu jenazah Ibu Sari tiba. Pelan-pelan nak Iman turun saja, biar dia yang melantunkan azan serta melepas ikatan pada tubuh ibunya sendiri, kata Pak Kiai. Kasihan, tidak akan kuat Pak Kiai, maaf biar saya saja, sahut Mang Taya. Pak Kiai hanya tersenyum ketika Mang Taya dengan cepat melepaskan sandal dan turun ke dalam liang lahat. Sore nanti saya tunggu Nak Iman datang ke rumah saya, bisik Pak Kiai Tasrif. Baik Pak Kiai, jawab Iman, begitu kaget ketika bau busuk itu masih tercium dari liang lahat. Pak Kiai dan 2 orang yang berada di dalam liang lahat yang bersebelahan dengan Mang Taya tidak terdengar lantunan adzan walau mulutnya sudah berucap. Sudah, ayo, kata Mang Taya tiba-tiba. Guyuran tanah merah memasuki liang lahat untuk mengubur jasad Ibu Sari. Anehnya beberapa kali Mang Taya memberikan saran agar tidak menginjaknya terlalu padat, membuat Iman hanya menatap heran. Lain dengan Pak Kiai yang hanya tersenyum penuh arti. Setelah tahlil yang dipimpin Pak Kiai Tasrif, para warga membubarkan diri dengan obrolan-obrolan mereka yang merasa penuh keanehan pada kematian Ibu Sari hari ini. Tidak jarang pula mereka yang mengetahui Ibu Sari sejak Iman masih bayi merawat dan membesarkannya sendiri, tetapi menanyakan hal yang sama, apakah Bapak Iman masih hidup atau sudah mati? Jangan lupa sore ini datang ke rumah saya Nak Iman, kata Kiai Tasrif membuyarkan lamunan Iman ketika menatap nisan dari kayu. Mang Taya pamit duluan kepada Iman. Ia bergegas mendatangi 2 orang lelaki yang memperhatikan pemakaman dari kejauhan. Sementara itu, waktu hari ini terasa lambat bagi Iman. Keringat sudah mengalir membasahi baju dan wajahnya. Apalagi dari tadi hanya Nasri dan bapaknya yang membantu membereskan rumah dan sisa memandikan jenazah Ibu Sari. Kalau butuh apa-apa, jangan sungkan, Iman bilang sama Nasri. Nanti bapak bantu ya. Jadi sore ini ke rumah Pak Kiai Tasrif. Jadi Pak, sepertinya beliau juga ada hal yang ingin dibicarakan. Mungkin malaman sedikit, mau beres-beres dulu di kamar ibu.
Ya, tidak apa-apa Nak Iman. Yang penting temui saja ya. Ketika Nasri dan bapaknya perlahan menjauh dari rumah dan Iman tinggal seorang diri, dari situlah tangisan kencang tak bisa terbendung lagi. Entah nasib yang mempunyai nama apa yang pantas disematkan kepada Iman, yang sekarang hanya duduk di ranjang kamar ibunya setelah matahari sore perlahan turun. Pekat gelap malam membuat rumah gubuk itu jauh lebih sunyi. Bahkan kini bau busuk yang sebelumnya Iman cium dari tubuh ibunya masih tersisa, membuat ia kebingungan. Harusnya tidak ada lagi bau ini. Aneh, bisik hati Iman setelah membawa kunci lemari yang malam kemarin Ibu Sari titipkan kepadanya. Baju-baju bekas peninggalan ibunya sudah tersusun rapi di atas ranjang. Ia berniat sebelum malam ini pergi ke rumah Pak Kiai. Ia ingin menitipkannya kepada Mang Ius agar kelak dibagikan. Dari sana baunya, kata Iman memastikan bau busuk itu dari arah lemari tua. Kunci di tangannya sudah masuk ke dalam lubang, hingga ia putar dengan perlahan walau sedikit kesulitan. Ceklek. Pandangan mata Iman begitu heran, karena dari lemari yang baru pertama kali ia lihat isinya itu hanya tersisa baju pengantin lusuh saja, tanpa ada apapun lagi selain kotak kecil yang sudah terbuka tanpa isi. Apa ini baju pengantin ibu ketika menikah? Tapi pakaian jas bapak tidak di sini, ucap Iman heran, segera mengeluarkan baju yang tergantung di sebuah gantungan tua itu. Bahkan bau busuk itu seketika hilang. Srek, srek, srek. Baru saja baju pengantin putih lusuh penuh dengan renda bunga itu Iman hamparkan di atas ranjang bekas Ibu Sari. Ia mendengar banyak langkah yang masuk ke dalam rumah gubuknya. Rekam. Siapa? Teriak Iman kaget melihat bayangan kakek tua terus mendekat ke arah kamar Ibu Sari. Siapa di sana? Tegas Iman gemetar melihat ke arah tengah rumah. Ini Ibu Iman. Lihat Ibu di sini. Suara Ibu Sari tiba-tiba Iman dengar dari arah lemari yang masih terbuka, membuat Iman berbalik badan dengan perlahan. Bu, teriak Iman kencang. Sementara itu di sisi lain, cepat bongkar. Cangkul itu bergerak dengan cepat, membongkar kuburan bertuliskan nisan kayu bernama Sari Puspa. Ambil mayat Sari sebelum membusuk, cepat. 3 orang yang sudah banjir keringat itu baru saja mengangkat mayat Sari dari liang lahat. Mereka semua menahan nafas agar tidak mencium bau busuk dari wajah Sari yang sudah menghitam. Hanya 2 lubang hidungnya yang masih tertancap kapas. Suara decit bambu terus terdengar membawa pertanda angin malam ini tiba dengan sendirinya di sebuah pemakaman. Hamparan tanah merah dengan berjajarnya nisan baru saja tadi siang menerima satu jenazah baru perempuan bernama Sari Puspa. Namun, kematiannya malah mengundang kabar miring untuk warga kampung akibat kesaksian para perempuan yang membantu memandikan mayat Sari yang menghitam di sekujur tubuh dan wajahnya. Apalagi, Sari sudah lama hidup seorang diri tanpa suami yang tidak jelas. Dan kematiannya meninggalkan anak lelaki yang baru saja lulus sekolah dasar. Kejanggalan pada kematian Sari mengundang prasangka liar atau tuduhan sakitnya Sari sampai mati memang ada yang menghendaki selain kuasa Sang Maha Pencipta. Seorang lelaki berusia tidak muda lagi dengan sorban yang melilit di bagian kepalanya baru saja tiba di sekitaran astana. Kedua bola mata dengan pandangan sayu itu langsung menatap dari kejauhan ke arah kuburan Sari berada. Maaf Kiai, apa tujuan kita datang ke sini? Kata salah satu orang kepercayaan Kiai Tasrif. Kamu pulang saja Aib sekarang, jawab Kiai Tasrif, terus memastikan keadaan pada kuburan Sari. Karena tidak ingin rasa gelisahnya setelah melihat jenazah Sari sampai masuk ke liang lahat tadi siang membuahkan kenyataan. Mang Aib hanya mengangguk. Ia sudah merasakan bulu pundaknya berdiri. Apalagi tidak ada satupun penerangan lampu di sekitaran kuburan. Jaga Umi sama Tari di rumah. Saya tidak akan lama, lanjut Kiai Tasrif. Baik Kiai,
"Assalamualaikum," jawab Mang Aib tidak berani lagi bertanya pada tujuan Kiai malam ini. Seharusnya Naiman sore tadi sudah tiba di rumah. Bisik hati Kiai Tasrif, baru saja mengeluarkan tasbih tua dalam saku baju. Ucapan wirid dalam hati Kiai Tasrif terus ia lakukan, sambil jarinya bergerak memegang tasbih yang belum berputar penuh satu kali. Ia tiba-tiba menundukkan kepala dan tubuhnya agak berjongkok ketika melihat 4 orang lelaki berjalan cepat ke arah kuburan Sari dengan membawa cangkul. "Sesuai," ucap Kiai Tasrif. Namun ia lebih memilih mundur perlahan dari kejauhan ketika cangkul itu bergerak cepat di atas tumpukan tanah merah kuburan Sari. "Iman dalam bahaya," bisik hati Kiai Tasrif. Langsung berjalan tergesa-gesa memaksakan tubuh tuanya itu berjalan ke arah rumah gubuk dengan segala kecemasannya yang langsung menyuguhkan bukti. Sementara itu, cahaya rembulan yang baru saja hadir malam ini menjadi saksi dari rumah gubuk tua yang sedang berduka. Hal buruk sedang terjadi. Suara lemari terjatuh dan beberapa benda tua di dalam rumah sudah berantakan. "Tolong!" teriak Iman. Iman berusaha melepaskan jepitan kayu lemari yang menimpa telapak kaki. Setelah melihat jelas penampakan Ibu Sari dari dalam lemari dan mendengar suara langkah banyak orang mendekat masuk ke dalam rumah. "Kamu harus mati." Wajah Iman yang sudah dibanjiri keringat mencari dari mana suara itu berasal. Suara yang sangat mirip dengan ibunya ketika masih hidup. Rekat. Pintu dapur baru saja terbuka dengan sendiri, beriringan dengan suara langkah kaki itu masuk perlahan, dan Iman sudah melihat semakin jelas bayangan hitam itu masuk. Brak! Satu-satunya lampu temaram yang menempel di dinding bilik tiba-tiba terjatuh. Kobaran apinya dekat dengan kaki Iman yang terjepit, hingga api itu melahap minyak tanah yang berceceran di atas lantai tanah. Iman yang sudah terkunci bagian kakinya tidak dapat bergerak, tinggal menunggu waktu kobaran api itu menyentuh kaki, lalu membakar tubuhnya. "Man, ini ibu." Dari sudut kamar yang tidak terlalu luas, mata Iman melihat Ibu Sari sudah berdiri dengan wajah yang hitam, sedang tersenyum. Bersamaan suara langkah kaki itu mendekat. "Iman, Nak, kamu di dalam?" teriak seseorang. "Tolong!" teriak Iman ketika merasakan panas dari api yang sudah menyentuh kakinya yang terjepit. Ia berusaha memadamkan mengenakan kaki satunya, namun usahanya itu sia-sia. Pintu depan rumah gubuk itu terbuka dengan kencang. Kiai Tasrif langsung melihat tubuh Iman yang tergeletak dengan kaki yang terjepit. "Ayo, gerakan kakinya, Nak Iman," tegas Kiai Tasrif. Kiai Tasrif langsung melepaskan sorbannya mengikat di kepalanya untuk memadamkan api. Namun ujung matanya sudah mendapati hal janggal ketika bayangan hitam dari arah dapur yang bergerak itu seketika berhenti. Iman masih mengatur nafasnya agar kembali normal. Begitu juga dengan Kiai Tasrif, langsung melangkah melewati lemari. "Masukkan baju pengantin itu ke dalam tas. Cepat!" tegas Kiai Tasrif. Penasaran dengan pakaian yang tergeletak di atas ranjang tua bekas Ibu Sari, Iman langsung bergerak cepat. Walau ia masih tidak percaya dapat melihat penampakan wujud Ibu Sari 2 kali malam ini. "Cepat keluar!" tegas Kiai Tasrif. Sudah merasakan hal jauh lebih buruk akan terjadi. Iman langsung berlari keluar rumah, meninggalkan Kiai Tasrif seorang diri yang sedang menatap tajam ke arah lemari tua dengan cermin yang sudah terpecah berantakan. "Jangan ikut campur urusan kami." Kiai Tasrif tidak menjawab suara yang keluar dari dalam lemari. Ia lebih memilih untuk segera keluar dari rumah gubuk, apalagi Iman sudah menunggu di luar. "Tidak perlu kamu jelaskan, Nak Iman, apa yang terjadi barusan. Ayo pergi," tegas Kiai Tasrif sambil memegang tangan Iman yang sudah bergetar dengan pandangan kosong ke arah rumahnya. "Man!" teriak seseorang yang berlari ke arahnya. Baru saja Amang mau jemput ini. Mau kemana?" tanya Mang Taya tergesa-gesa. "Mau ke rumah saya, Iman. Tinggal di sana. Betul kan, Iman?" jawab Kiai Tasrif sambil tersenyum. "Iya, Mang Taya.
Iman mau tinggal di rumah Pak Kiai saja?" Jawab Iman yang sudah menggendong tas berisikan baju pengantin dari dalam lemari. Mang Taya hanya tersenyum, walau ia seperti sudah tahu apa yang sudah menimpa Iman ketika melihat ke arah kakinya yang merah bekas terjepit lemari barusan. "Oh ya sudah, nanti Amang sering-sering main ke sana ya," ucap Mang Taya. "Lebih baik begitu. Nanti saya tunggu di rumah," sahut Kiai Tasrif. "Paling saya bereskan dulu saja rumah bekas Iman," jawab Mang Taya. Kiai Tasrif hanya tersenyum, apalagi ketika melihat ke arah sandal yang dikenakan Mang Taya. Ia mendapati tanah merah bekas kuburan, membuat Kiai Tasrif langsung pamit. Bersamaan Mang Taya melangkah menuju rumah gubuk Iman sambil tersenyum penuh arti. Di sisi lain, rumah bertembokkan kayu megah dengan cat coklat tua semakin terlihat mengkilap dengan sorotan lampu-lampu kuning di sekitaran halaman yang menyala terang. Beberapa tumbuhan indah di atas pot keramik menjadi hiasan selalu dirawat dengan baik, walau dengan bangunan tua yang tak pernah sekalipun dirombak sejak pertama kali berdiri. Lantunan musik indah yang dihasilkan dari piringan kaset hitam terdengar syahdu malam ini di ruangan tengah rumah. Seorang lelaki dengan perawakan tegap sedang duduk bersandar sambil memandang ke arah kaset hitam yang terus berputar, hanya mengenakan sarung bermotif bunga indah tanpa mengenakan pakaian. "Maaf Pak Soma, sebentar lagi Taya tiba. Barusan saya sudah dapat kabar," kata seseorang sambil membawakan asbak. Karena melihat abu dari rokok yang terjepit lelaki itu hampir jatuh sambil mengelap wajahnya yang sudah dibanjiri keringat. "Apa kamu yakin, Tatang? Adikmu itu tidak macam-macam?" tanya Pak Soma terus melihat ke arah foto yang berada di tangannya. "Saya jaminannya, Pak." Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih semuanya, saya pamit ya. Wassalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf kalau ada salah kata ya.